nenek moyang kita itu masih bisa menikmati langit berbintang di malam hari. Kalau sekarang kita sudah susah karena polusi cahaya, tapi zaman dulu hiburan orang itu ya bintang-bintang di malam hari. Perkembangan teknologi menyebabkan kota-kota itu cenderung akan dipasang lampu-lampu yang terang ya, bahkan berlebihan, sehingga penghuni kota tersebut akan kesusahan untuk melihat bintang-bintang di langit malam itu. Dan sangat disayangkan kita tuh tidak bisa menggunakan kemajuan teknologi dengan bijak gitu. Mendapat manfaat dari kemajuan teknologi, tapi kita tidak merasa kehilangan dari kenikmatan sebetulnya bisa dirasakan. Saya Muhammad Irfan. Nggak ada yang istimewa rasanya ya, tapi setiap orang tidak harus merasa bahwa kehidupannya itu harus istimewa. Ini adalah plat fotografi buatan Kodak. Nah, sekarang perusahaan Kodak tidak memproduksi ini lagi, sehingga semua pengamatan menggunakan plat fotografi di seluruh dunia tidak bisa dilakukan lagi. Dan sekarang sudah menggunakan detektor digital berupa CCD. Dan di tengah ini ada titik-titik kecil, mungkin apakah terlihat atau tidak di sini. Itu adalah objek-objeknya, sangat kecil. Saat itu astronom internasional kekurangan adanya observatorium di belahan bumi selatan. Akhirnya dipilih Indonesia. Nah, yang membangun adalah Bapak Karel Albert Rudolf Boska. Jadi beliau adalah penyandang dana. Pak Boska ini bukan seorang astronom, tapi beliau adalah seorang pengusaha teh. Karirnya dari Afrika Selatan, kemudian kemampuan beliau, pengalaman beliau dalam pengamatan ditularkan ke sini. Sangat resmi karena banyak sekali pihak yang membantu berdirinya observatorium ini, dari pemerintah, pengusaha, bank, dan semuanya. Tidak mungkin memindahkan observatorium ini, sehingga kami perlu merintis adanya observatorium baru. Salah satunya ada di
daerah Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur di sana. Jadi Observatorium Posca akan menjadi tempat pengembangan sumber daya manusianya untuk para astronomnya. Mengapa tidak alam semesta itu diyakini ada dari dulu dan terus ada selamanya? Teori itu pernah ada, namun dibantah oleh observasi, oleh empirik. Alam semesta itu punya beginning. Tentang bagaimana dia bermula, sains belum bisa menjelaskan itu. Sains itu bisa salah, tapi tidak bisa berbohong. Gitu. Jadi, science can be wrong, but no lie. Mental spiritual yang berupa kebudayaan tradisional itu tidak ditentangkan dengan sains. Sains itu justru memberikan penerangan, penjelasan atas apa yang sudah masyarakat lakukan di masa lalu yang mereka klaim sebagai not science, but we show it is science. Ketika kamu membangun Candi Borobudur dan diteliti oleh kita, ini penuh dengan sains. Mungkin mereka tidak menyebut ini sains, tapi aktivitas mereka ternyata sains. Dan studi yang kita lakukan sekarang, itu harapannya dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang dirinya sendiri. Karena memandang bahwa kita hanya masyarakat spiritual, itu akan berbeda dengan jika saya berpikir bahwa leluhur saya selain spiritual juga intelektual. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita untuk membangun bangsa. Setiap bangsa pun seperti itu. Kalau di kita melihat waktu penanaman, kan seperti ini nih. Harus tepat di atas kepala si Orion Nebula atau si Kidang ini. Kalau lihat sosok seperti ini, di Romawi menyebutkan bahwasannya ini adalah The Hunter. Nebula itu tepat di selangkangan. Dan selangkangan ini ya, ini adalah tongkatnya Bapa ada di situ. Itu waktunya ketika saat nebula bentang mencrang, benih sudah siap untuk diturunkan. Ibu dan Bapak adalah pasangan yang melahirkan kehidupan. Maka kemudian waktu penanaman padi, kita nggak lepas dari yang namanya Ibu Bumi Bapa Langit atau astronomi kalau melihat pertanda di langit. Dan astronomi itu mengatur siklus kehidupan. Dalam 1 tahun, seperti halnya siklus di Orion ini, siklusnya cuma 1 tahun 1 kali. Keluarnya Orion itu. Saat seperti ini, kita sebut ini tanggal Kerti turun Wesi, tanggal Kidang turun Kujang. Di mana surup Kidang turun Kungkang. Jadi ada ketika misalnya Kerti atau Kartika atau The Pleiades muncul, itu masuk ke tanggal Kerti turun Wesi. Ini saat di mana tanggal Kidang turun Kujang. Ini saat di mana surup Kidang turun Kungkang. Yang artinya kita harus mempersiapkan alat yang disebut besi ketika melihat Kerti keluar. Dan kemudian saat Kidang atau Orion tepat di atas kepala, itu saatnya penanaman. Tetapi ketika rasi Orion hilang dari permukaan, hilang dari garis horizon, disebut surup Kidang. Maka cirinya turun Kungkang.
Kita bikin televisi dan bikin radio, bikin sekarang sistem jaringan, karena kita harus modern untuk mengimbangi ketradisian. Tapi ilmu modern memiliki koridor dan batasan. Tidak bisa disatukan dengan tradisi, karena tradisi juga memiliki ilmu. Gadget bisa digunakan, tapi tidak akan menghancurkan yang ini. Kalau disatukan, iya hancur. Bahasanya kanan dan kiri coba disatukan, emang bisa jalan? Pasti jatuh, gitu. Ya, di kopian lah perete yang bagai sami ker gareot antena heula rejer. Mulai kecil abah dikasih mainan sama orang tua, suka penasaran dalamnya apa sih. Abah pek-pek waktu itu nggak kenal obeng dan sebagainya, hancurin aja pingin tahu dalamnya seperti apa. Jadi ketika ada sebuah alat, abah selalu penasaran dalamnya seperti apa, dan itu pasti dibongkar. Termasuk kesininya ada laptop, ada HP, abah pek-pek semua itu. Penasaran akan apa kemajuan teknologi, jadi ya abah gali. Tenangnya internetnya ya kita bangun sendiri. Jadi pembatasan itu firewall-nya ada di kita. Beda dengan di luar, mungkin pembatasannya karena internetnya di mana aja bisa dapat. Kalau di abah di sini, kalau abah matiin aja dari sini servernya, semua mati internet yang ada di Kasepuhan. Tinggal ngecek doang, banyak sabaraha apa gitu ganti. Iya, monitor tabu 11 sekarang 15 menit pada teh. Kumaha kondisi cuaca paling dinya ente hujan. Tadi mah lodo ya. Gitu Roger. Kami bukan tempat pariwisata. Kita harus tanya, eksistensi atau mengeksistensikan tradisinya itu berdasarkan apa? Kalau kami, eksistensi ini didukung karena masyarakatnya. Mereka apakah masih ada masyarakatnya? Ketika misalnya yang mengeksistensikan diri ternyata masyarakatnya tidak mampu membiayai keadatannya, bahwa kami sedang menjalankan titipan keadatan yang harus kami informasikan kepada anak cucu nanti ke depan. Astrotourism is essentially tourism which use astronomical knowledge as the main attraction, so that people can enjoy the sky, and the second, people can sell the beautiful sky to tourists for their economic development. For us, astronomer, it open job opportunities for our graduates. Saya sangat tertarik untuk mengembangkan astronomi wisata atau astrotourism itu bisa berkembang di kampung halaman saya di Majene, khususnya di Kecamatan Pambuang. Tugas akhir saya ini adalah tentang etnoastronomi, lebih khususnya adalah tentang navigasi bintang di suku Mandar.
Iya di talu-talu masuk buke pangan. Yang apa nang buka kakak. Di bawahnya tiga-tiga juga. Ini malu. Iya misa-misa. Nama saya Muhammad Saleh. Umur 93. Bapak sudah berapa lama menjadi nelayan? Lama, kira-kira mulai umur 15 tahun. Mencari ikan itu, memancing ikan nelayan. Tapi tidak ingat itu tahunnya waktu berhenti setelah tidak kuat kan perahu itu pakai layar. Sekarang sudah tidak berlayar lagi? Tidak ada lagi. Tidak kerja nih. Sekarang anak yang menjamin kita ini. Adalah persoalan teknologi yang dikawinkan antara yang canggih dengan tradisional. Tradisional sampai saat ini masih tetap bertahan seperti membaca bintang, membaca sebentar lagi akan ada angin, sebentar lagi akan berombak. Nah, itu. Tapi untuk saat ini secara pribadi saya kurang memahami itu karena kami generasi saya itu sudah sampai yang ke modern. Nah, jadi lebih banyak menggunakan handphone, itu. Tapi kendalanya orang Mandar seperti kita orang nelayan ya, kalau musim timur, musimnya ikan. Jadi kita berpacu dari bulan sekian. Seumpama kalau musim timur itu kan dia bulan-bulan 3. Nah, jadi setelah masuk bulan 3, kita berpacu dari bentuang Banunus, bilang orang Mandar. Kalau Banunus sudah naik, nah di situ saatnya makan ikan. Saya selalu melihat bintang itu. Semua itu tahu arahnya bintang-bintang itu. Ada juga dikatakan bintang babi, karena itu yang paling terang itu bintang babi. Itu namanya bintang babi karena nanti terbenam itu bintang, baru keluar itu babi makan, mencari makan. Kan masih takut kalau jadi tukang kapal. Banyak orang dari Makassar itu pesan kapal 20 ton, 25 ton. Kalau anak saya sekarang semua usaha kapal, tidak nelayan.